kasih Roh Kudus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia atas hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan, nafas yang Kau berikan buat kami, untuk kami lebih sungguh lagi melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, mampukan kami, untuk kami bukan saja pendengar firman, tapi kami melakukan firman Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, ini yang kedua kalinya saya bisa melayani tempat ini, dan saya juga berterima kasih buat Pak Pendeta Ian ya, yang sudah mempercayakan saya mengisi di tempat ini dan seluruh jemaat di tempat ini, dan juga kesaksiannya juga luar biasa. Kita sebagai hamba Tuhan itu pasti banyak pergumulan, tantangan itu pasti ada. Buat kita itu semakin indah hati dan juga semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kalau akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Hari ini saya akan membagikan firman tentang Ayub ya. Kita semua di sini pasti tahu tentang cerita Ayub. Cerita Ayub ini bagi saya, Ayub adalah orang yang sangat beruntung. Ayub adalah orang yang luar biasa imannya. Cerita Ayub ini saya juga semakin dibangkitkan, makin dikuatkan dalam melayani Tuhan. Ayub orang yang diberkati Tuhan yang luar biasa ya. Dia mempunyai banyak ternak, dan juga dia mempunyai harta yang berlimpah, dan dia terkenal sangat kaya di negerinya, dan dia juga mempunyai 10 orang anak, dan juga dia mempunyai istri ya. Tapi Ayub juga terkenal juga sebagai imam atas keluarganya, di mana dia selalu berdoa buat anak-anaknya biar Tuhan jauhkan dia dari berbuat dosa ya. Setiap pagi Ayub selalu memberikan persembahan kepada Tuhan biar anak-anaknya diluputkan. Zaman sekarang kita menemuin orang begitu ya, orang yang kalau zaman sekarang orang yang sudah kaya lupa diri, lupa ingatan. Kata orang itu apa, kalau orang lupa ingatan apa ya, amnesia ya, amnesia ya. Sama orang tua aja bisa nggak ingat, apalagi dengan orang-orang lain. Justru jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan yang di tempat ini ingat, harta itu tidak ada yang abadi di dunia. Semua itu cuma titipan sementara. Kita pun sebagai hamba Tuhan juga nggak mungkin lama di dunia. Suatu saat akan dipanggil Tuhan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Nah, seperti Ayub. Ayub ini orang yang luar biasa, tapi Tuhan izinkan dia mengalami di mana hartanya habis dalam sekejap. Tidak ada tersisa. Belum dia berpikir, tiba-tibanya dengar kabar info anaknya ke-10 meninggal. Luar biasa ya. Kalau kita aja mengalami seperti Ayub ini, nggak berdaya. Tuhan izinkan karena Ayub kuat. Nah, setan itu tidak tinggal diam, terus mencobai Ayub dengan penyakit yang gatal-gatal di tubuhnya ya. Dengan dia menggaruk, duduk beling, dan dia duduk di bawah abu ya, saking panas, saking gatalnya. Berarti betul-betul luar biasa ya sakitnya Ayub itu. Mungkin kita aja mungkin nggak tahan, apa sakit lambung aja kita sampai banyak lagi orang sakit lambungnya, sampai stres pikirannya, sampai ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Apalagi yang dialami Ayub ini begitu luar biasa. Ayub tidak memarahi Tuhan, Ayub tidak stres, tidak, karena dia punya pengharapan kepada Tuhan. Dia tidak memaki Tuhan, dia cuma berkata, memberi Tuhan yang mengambil. Masa yang baik kita terima, yang buruk tidak kita terima dari Tuhan. Ini begitu luar biasa ya iman Ayub. Begitu pula kalau ada masalah, pergumulan yang kita hadapi, kita percaya Tuhan izinkan. Tuhan tahu, seperti Ayub, Tuhan tahu apa yang terjadi atas hidup Ayub. Tuhan tidak membiarkan setan pun mencobai Ayub. Tuhan bilang apa? Jangan ambil nyawanya. Tubuhnya boleh, hartanya boleh, tapi nyawanya nggak boleh. Berarti Tuhan itu tahu apapun saat ini kalau kita mengalami pergumulan, masalah, Tuhan itu tahu. Seperti Ayub, Tuhan tahu. Ayub cuma bisa berserah kepada Tuhan. Ayub percaya Tuhan pasti memelihara dia. Dia beriman. Ayub begitu luar biasa imannya kepada Tuhan ya. Ayub percaya kalau Tuhan izinkan ini, itu pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tapi dari cerita Ayub ini kita
semakin dibangkitkan, dikuatkan. Kalau Tuhan izinkan, adalah semua itu Tuhan izinkan atas hidup kita, karena Tuhan itu sayang dan punya rencana yang terindah buat hidup kita. Masalah yang kita alami itu membuat kita tuh dewasa di dalam Tuhan, apalagi kita yang melayani Tuhan. Jangan kita semakin mundur, jangan menyadari apa yang dalam hidup Ayub, hidup kita semua itu ada rencana Tuhan yang terindah. Nah, Ayub begitu luar biasa ya, dia sudah bisa melewati semua. Imannya Ayub itu semakin bertumbuh dan Ayub juga semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita hendaklah menjadi contoh teladan yang luar biasa ya, seperti Ayub. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang duduk di tempat ini, hendaklah kita senantiasa menjaga kesalehan kita, menjauhkan diri kita dari segala yang jahat, menjauhkan dari kita mulut-mulut yang bohong, yang tidak jujur. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita percaya semua kita pasti mau dipakai Tuhan ya, tapi hendaklah kita tetap setia seperti Ayub, tetap setia menjaga kekudusannya, dan dia tidak pernah memaki Tuhan. Dengan temannya dia bisa protes, tapi dengan Tuhan dia nggak pernah. Dia tahu Tuhan pasti memelihara dia, dan juga Tuhan pasti memelihara saudara dan saya. Tuhan memberkati.